Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferawati Sulaiman, Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Abrail Ilham MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan membahas tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Mari sama-sama kita menyimak dan mendengarkan penjelasan materi berikut ini. A. Pengembangan kebudayaan pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain 1. Administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain A. Perubahan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari demokrasi menjadi monarki. Sejak ia mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota, kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Baizaitum. Selain itu, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. B. Sentralistik. Daulah Bani Umayyah menerapkan konfederasi provinsi. Dalam menangani provinsi yang ada, Muawiyah menggabung beberapa wilayah menjadi satu provinsi. Setiap gubernur memilih amir. Amir bertanggung jawab langsung kepada khalifah. C. Administrasi pemerintahan. Setidaknya ada 4 Diwan Departemen yang berdiri pada Daulah Bani Umayyah, yaitu yang pertama Diwan Rasail, yang kedua Diwan Kharaj, yang ketiga Diwan Jud, dan keempat Diwan Khatam. D. Lambang negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera merah ini menjadi ciri khas Daulah Bani Umayyah. E. Bahasa resmi administrasi pemerintahan. Pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. 2. Bidang sosial kemasyarakatan. Dinasti Bani Umayyah mengembangkan bidang sosial kemasyarakatan dengan berbagai kebijakan, antara lain A. Panti sosial penyandang cacat. Ketika Walid bin Abdul Malik menjadikan khalifah, ia menyediakan pelayanan khusus. Untuk orang cacat diberikan gaji, yang kedua orang buta diberikan penuntut, yang ketiga orang lumpuh disediakan perawat, dan yang keempat bangunan khusus pengidap kusta. Selanjutnya B. Arab dan Mawali. Arab dan Mawali adalah masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur mayoritas. Meskipun demikian mereka memegang peran penting secara sosial. C. Perundang-undang. Perundang-undang mendirikan lembaga penegakan hukum. D. Pembangunan infrastruktur. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana dan olahraga seperti gilangan pasar atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. 3. Bidang seni budaya. Pada bidang budaya, dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi berupa A. Bahasa Arab, B. Mata uang, C. Gedung dan pabrik industri, D. Irigasi pertanian, E. Pusat ilmu dan adab, F. Pembukuan negara. 4. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Bani Umayyah menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain A. Sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan. Adapun pengeluaran pemerintahan dari uang masuk tersebut adalah sebagai berikut: 1. Gaji pegawai tentara dan biaya tata usaha negara. 2. Pembangunan pertanian termasuk irigasi dan pengalian terusan. 3. Ongkos bagi terpidana dan tawanan peran. 4. Perlengkapan peran. 5. Hadiah bagi sastrawan dan ulama. B. Mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur. C. Organisasi keuangan. Keuangan terpusat pada Baitul Amal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah. 5. Pendidikan. Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan. Daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain A. Kutab.
Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. B. Masjid. Pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kutab. Pendidikan di masjid terdiri dari 2 tingkat. Pertama, tingkat menengah diajar oleh guru yang biasanya saja. Kedua, tingkat tinggi yang diajar oleh ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealimannya. Dan C. Arabisasi. Gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab, arbisasi buku pada masa Marwan gencar dilakukan. D. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. D. Bidang politik dan militer. Kondisi berpolitik pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama. Perkembangan prestasi pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, antara lain lembaga politik, A. Lembaga politik, B. Lembaga keuangan, C. Lembaga tata usaha, D. Lembaga kehakiman, E. Lembaga ketentaraan.